Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. masuk bertemu kembali selamat kita di Bilangan Podcast yang beralamat di Jalan Taman Asri Utama Karangan itu kan ya. Saya dengan rekan saya lama ini Mulia Nasution. senior ya Mulia Nasution. Kami bahas terkait dengan masih di lingkungan korupsi. Badan Gizi Nasional. Bahkan sudah kita dengar ada yang bilang dia mau dibubarkan atau di stop, tapi malah ada lagi reaksi untuk menolak dia dibentikan karena menyangkut banyaknya tenaga kerja. Yang menarik adalah whistleblowernya dari Sony Sonjaya ya, yang wakil ketua BGN yang menyatakan diri siap melaporkan semua orang-orang yang terlibat dengan NBI dan dapur, kemudian komersial dan dapur Indonesia. Ini tahu nggak siapa-siapa aja nama-nama itu? Saya baru dapat itu nanya SDA yang jadi ketuanya. Jadi disebut sama Sony Sonjaya. Ya, nama-nama yang disebutkan itu kan belum juga ada tindak lanjut ya dari pihak Kejaksaan Agung, atau jangan-jangan mereka juga main di belakang. Tahu kan, tapi yang jelas kan kita belum melihat ada pemeriksaan secara resmi yang dipublikasikan. Artinya apa? Kalau saya sih melihat strategi yang sedang dibangun adalah programnya tetap jalan, kemudian lokalisir terhadap persoalan yang muncul itu juga terjadi, termasuk juga orang-orang yang diduga ikut terlibat di dalam kecurangan atau penyelewengan yang terjadi. Tentu saja 3 orang yang menjadi pelaku utama, dugaan pelaku utama itu kan tidak juga berdiri sendiri, pasti ada orang-orang yang juga membantu dan melakukan upaya operasional ke titik-titik yang menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung gitu loh ya. Kan sudah ada tambahan 2 itu ya, terakhir yang dialer sepeda motor listrik itu. Menurut saya sih itu bergulir. Cuman pasalnya gimana nih? Mungkin ya supaya jangan terlalu membawa kemana-mana, ya mungkin juga ada kebijakan politis jangan-jangan nantinya yang bisa mengklaster orang-orang yang mungkin akan menjadi target daripada pengembangan kasus ini. Ini kan ada 30 namanya. Jadi saya baca di berbagai medsos itu sudah ada identifikasi terhadap satu kepala anggota dewan ya, di daerah itu yang punya 41 satu saja ya. Nah, kalau ini ada 30 nama lagi, 30 nama yang terlibat. Di dalamnya ada dari TNI, polisi, DPRD, bahkan anggota KPK sebagian juga. Nah ini kalau kita dapatkan nama-nama ini, bisa nggak kita bayangkan bagaimana cara Kejaksaan Agung, aparat jaksa untuk memanggil mereka, kemudian dengan bukti dari apa yang didapatkan di lapangan, menahan mereka. Ya itu kan ada proses ini kan. Iya, kan ada prosesnya. Artinya apa? Itu kan dilontarkan oleh salah satu tersangka yaitu Sony Sonjaya. Ya, ada rekaman-rekamannya ya. Itu BGN kan. Artinya apa? Sebenarnya kan itu sudah perlu ya untuk pihak Kejaksaan Agung melakukan pemanggilan dan kemudian mengorek sejauh mana keterlibatan orang-orang tersebut. Walaupun mereka ke publik kan sudah melakukan bantahan-bantahan ya, termasuk Dudung ya. Nani juga sebagai ketua Palembang juga sudah melakukan bantahan-bantahan. Menurut saya sih bagaimanapun untuk kelanjutannya ya Kejaksaan harus memanggil. Bantahan kan satu pihak ya, tapi juga aspek hukumnya juga harus dijalankan. Bukti kan yang dibutuhkan oleh DPR jaksa kan adalah bukti kan. Ya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada ini kan. Tapi saya tambahkan lagi yang jadi masalah sekarang adalah adanya beberapa investor kecil ya yang sudah berinvestasi ya untuk membangun dapurnya ya. Tapi tiba-tiba
nggak jalan nih kan. Dia udah keluar duit. Ini juga bagaimana mengatasinya? Menurut saya itu udah besar kecil itu. Kalau melihat prestasinya 200 miliar itu sudah investor besar. Hanya mungkin mereka berasal dari daerah. Orang-orang yang selama ini tidak kenal, namanya tidak pernah muncul ke publik ya. Nah, sekarang mereka merasa dirugikan dan kemudian mendatangi kantor Badan Gizi Nasional untuk melakukan protes dan lain sebagainya, gitu loh ya. Dan mungkin jangan-jangan juga masih banyak yang lain, hanya menunggu momen yang tepat. Jadi yang saya herankan ini ya, ketika TGN diperiksa sama KPK, pejabatnya ketuanya ditangkap dan wakil ketuanya ditangkap ya, tiba-tiba datang berita dari para investor yang merasa dirugikan ya. Ya. Tapi siswa-siswi yang jadi korbannya, keluarganya nggak menderita dia. Kalau mereka ini paling banyak dijadikan namanya sundal. Ya kan, ada pulau itu yang pernah keracunan kadang kalau kita akibatnya ya, apa NDT. Nah, ini kan ada suatu kondisi yang menurut saya antagonisme ya di dalam praktek pendidikan masyarakat yang tinggi dan mulia. Nah, saya cuma berkata pada diri saya, apakah bangsa yang katanya demam di Palu Binawi, NKRI, Angamati, Merah Putih Selalu dan itu kok kelakuannya bangsa banget gitu ya. Jadi maksudnya ini saya pribadi ya personal saya nggak apa ya. Saya lihat namanya si Dadan ini sempat main golf ya. Terus ada lagi bahkan ada yang ke Mekah lagi kan. Tuan dari Mekah ini maksudnya ada yang luka di dalam frame of mind-nya para pejabat publik. Ini apakah kita perlu datang para psikolog atau psikiater ke negeri ini supaya kita bisa meluruskan kondisi yang terjadi? Dan problem yang sekarang kita bahas itu kan tidak datang begitu aja, Pak. Artinya apa? Kalau kita merujuk kepada masa yang lalu, kan kerusakan-kerusakan itu kan sudah terjadi juga dalam skala fokus yang juga berbeda gitu ya. Artinya apa? Tidak adanya ketegasan di dalam penegakan hukum akhirnya kan berimbas kepada praktik-praktik curang yang dapat dinikmati oleh orang-orang besar karena mereka juga yakin bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu tidak berdiri sendiri tapi melibatkan juga barangkali infrastruktur hukum, aparat penegak hukum juga ada di situ sehingga mereka merasa powerful untuk melakukannya gitu loh ya. Dulu ingat gak zaman Pak Jokowi ketika ada jaksa agungnya Pak Prasetyo ya dari Nasdem, kan itu kan kejaksaan agung kan mendampingi proyek-proyek pemerintah sebagai pengawas. Tapi kan itu kalau kita cermati kan juga bias pada akhirnya ya. Boleh ya. Dalam pengertian kalau dia ngawasin, dia ikut solusi juga di dalamnya kan hancur. Jadi kan menurut saya sih kalau kita dulu mengatakan ada teori trias politika ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Menurut saya ini juga harus kita tegakkan sebagai bangun daripada infrastruktur kita berbangsa dan bernegara. Ya kan, kalau tidak ada ketegasan pada akhirnya kan berbaur. Ya kalau misalnya aparatnya juga itu menjadi pemain, mereka ada yang terindikasi walaupun misalnya anaknya atau istrinya dapetin proyek ini kan pada akhirnya konflik of interest-nya kan terjadi. Tidak adanya ketegasan di dalam pelaksanaan program pemerintah itu kan pada akhirnya konflik interestnya terbawa-bawa. Yang menjadi landasan agar ketegasan diberikan siapa? Presiden kah atau undang-undang?
Kesadaran memang sudah banyak yang jelas mengatakan ini boleh ini enggak. Sama kita di jalan raya lah ya, nggak boleh berhalan, jangan apa kan, tapi enggak. Jadi, ya ini kita ambil dari skala yang paling kecil. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana kita menegakkan disiplin berbangsa ini agar hukum menjadi Sekarang kenyataannya kan politik yang menjadi panglima, ya kan? ya. Hukum seolah-olah merupakan rahasia bagian dari kekuasaan politik. Karena pejabat-pejabat tinggi dari kehakiman itu juga dipilih oleh orang yang punya kekuasaan politik. Begitu kan? Gimana kita mau menjalankan itu ke depan negeri kita ini? Ini sama dengan tahun 98 saya ikut di dalam deklarasi pertemuan antara tokoh reformasi ya, Oke. di Hotel Indonesia. Saya ada di situ waktu itu, ada almarhum ada Lulung dan Dion, dan sebagai jurnalis dari data ini berhadir mendengar ya. Jadi debat sama. Oke. Kita mau mulai dari mana? Politik atau hukum? Bagi suara mengatakan hukum menjadi panglima. Kalau hukum menjadi panglima, parlemen nomor belakang kita benahi. Tapi akhirnya politik. Nah, inilah buah dari sebuah sistem yang kita sepakati dari depan. Kalau misalnya kita mengacu ke China, China kan sebenarnya politik yang lebih dominan awalnya, kan. Tetapi otoritas yang memegang kekuasaan politik boleh kita lihat sebagai kamu yang ingin memajukan negaranya, sehingga ketegasan di dalam penegakan hukum itu terjadi, dan itu membuat pejabat-pejabat tingginya jauh lebih tertib karena ada punishment yang lebih tegas terhadap penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan oleh oknum aparatnya, gitu ya. Nah, dalam konteks lain, bisnis misalnya, negaranya juga punya peran yang besar di dalam membangun infrastruktur ketika misalnya perusahaan-perusahaan UKM kecil ini akan ekspansi keluar. Artinya apa? Negaranya berperan sebagai incorporated gitu loh ya, di dalam memfasilitasi kepentingan. Kalau kita kan ada samar ini gitu ya, artinya apa? Pengambil kebijakan juga akhirnya lebih mementingkan jangan-jangan ini ada keluarganya juga akhirnya ikut berperan terhadap kebijakan yang diambil oleh ini kan tidak pernah diatur secara tegas. Bagaimana konflik antara itu? Ini katakan, kok berlama-lama di dalam kondisi yang tidak jelas ini? Apakah memang sengaja supaya kan kata orang ya, kalau masih abu-abu itu lebih namanya kan? Itu. Kalau misalkan konkret kan tegas bunyinya kan bahaya kan? Saya pernah ngobrol di TTI, teman saya dari USIS ya, dari Amerika. Dia ajak makan kantin, ya. Kalau kita ajak makan saya traktir, dia nolak traktir dia mati gitu. Kenapa? SOP gitu ya. Iya. Jadi dia tidak boleh mendapat traktir dari saya karena dikhawatirkan dia akan Konflik interest. godaan gitu. Ya. Nah, menurut saya, apakah etika seperti ini tidak ditanamkan ke dalam setiap aparat kita, pejabat kita? Sehingga ketika mereka berbisnis, mereka tidak boleh melakukan apapun apalagi praktis semua diajak. Nah, ini kan tidak susah kalau kita itu dulu masih 30 tahun lalu saja. Nah, kalau kita sekarang ini masih juga berpikir model gaya Dulu. nah, artinya kita jangan di tempat. Bahkan lebih bobrok. Enggak. Iya dong. Apa misalnya contohnya? Enggak apa-apa. Dulu kan kita kan dalam skala yang lebih transparan ya. Dulu kan orang main golf itu kan zaman yang Orde Baru kan tidak begitu masif ya. Pejabat main golf. Walaupun dia main golf mungkin juga lebih sembunyi ya. Kalau sekarang kan pejabat kita
seolah-olah itu merupakan hak mereka, pilihan mereka sebagai pejabat tinggi kalau ditraktir misalnya oleh vendor atau orang-orang yang punya kepentingan untuk bisnisnya, gitu kan? Itu kan tidak ada aturan-aturan yang tegas. Mestinya kan keadaan-keadaan seperti itu kan sudah ditunjukkan oleh aparat kita ya, tapi itu seolah-olah menjadi privilege sebagai seorang pejabat. Kenapa itu bisa terjadi kan? Kan bisa kita baca bahwa ada konflik of interest di situ. Jadi Ya. kita khawatir bahwa nama-nama yang disebutkan di dalam bagian ini ya terlibat, nanti ada ikutan di belakang ini akan menjadi ceritanya gitu, cuma sekedar storyline aja ya. Habis itu no way, karena jaksa pun juga berpikir bagaimana jaksa mesti memanggil sebagai besar anggota dewan di daerah ya, keluarganya ya, sampai disebut juga ilmiah Teddy Wijaya pada pun masuk di dalam nama yang terlibat. Bayangin, nah ini kan gimana? Itu yang saya bilang, saya clearly quite complicated ya to see this country. Menurut saya inilah negara yang ya sedih juga saya ya. Kedua saya melihat kasus bagian ini seperti cerita Lungkulak ini, lihat kan, begitu panjang ceritanya kan. Jadi akhirnya ujungnya nggak jelas siapa yang harus bertanggung jawab. Yang tiga ini adalah Dadan Hindana, Sony Sonjaya, Ludwig Pusung. Nanti tambah lagi si anak muda itu yang jadi apa kan, yang mau kerja. Nanti gimana duit-duitnya sudah investasi banyak masuk ya, entah di mana tempat tinggalnya. Belum lagi yang ternyata di dalamnya ada PKS punya yayasan, Gerindra punya yayasan, saya nggak tahu dia dari NU segala macam yang ikut main di apa di NBG ya. Ini di berbagai daerah. Nah ini macam mana pihak jaksa mengumpulkannya dan menyimpan mereka ya. Menurut kakinya untuk wilayah Jakarta aja. Jago mungkin bisa ya dengan kantor gede ya. Tapi kalau wilayah-wilayah terpisah, bagaimana caranya mereka harus diperiksa dan tahan lalu berhenti. Ya ini kan kalau saya mencermatinya Kejaksaan Agung juga dalam konteks ini kan berhati-hati sekali ya. Artinya apa? Untuk kasus penegakan hukum yang terkait dengan misalnya motor listrik ya. Biasanya kan kalau gitu Kejaksaan Agung kan bilang oke, hentikan motornya itu jadi barang bukti. Kadang-kadang ada kompromi. Oke, silakan dijalankan. Artinya apa? Kalau saya lihat goodwill-nya programnya jangan terganggu, jadi apanya gizinya ya, nah, sehingga penegakan hukumnya juga mungkin ya ibarat tepung dipikirin satu-satu yang mana nih yang punya urgensi, mana yang kira-kira nanti akan melebar kemana-mana dan itu bisa membahayakan kekuasaan, pada akhirnya juga akan ada tebang. Ya, saya setuju. Memang kita kalau ini ada dua pilihan sebenarnya. Dengan adanya NBI dan BGN ini kasusnya meluap atau lagi yang whistleblowersnya Sony Sonjaya ini memang memberikan semacam PR buat Jaksa Agung dan juga buat bangsa kita bahwa betapa sudah tidak bisa dianggap sebagai hal biasa ya. Kayaknya udah semuanya bermain, mulai dari level atas, bawah dan menengah ke bawah ya. Nah, ini siap ya. Jadi sekarang saya lihat yang sekarang kita lagi siswa-siswa yang korban dan ikut ya. Rupanya mereka juga nafsu untuk ikut bermain. Itulah karakter bangsa kita. Pertanyaan saya sekarang, jika semuanya dihentikan, ini bang dampaknya besar namanya. Ya. 62 juta orang yang akan keimbasnya, katanya di dalam laporan saya. Dan 1,5 juta pekerja dari NDG. Dan investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan ini kan juga mana ini juga masalah. Tapi bagi saya sekarang tinggal bagaimana memilah agar yang benar-benar harus bertanggung jawab segera diponis ya. Jadi jangan lagi nunggu lama-lama kan. Ini kan masalah kita ini kan sering lama, ya kan, keputusan hukumannya kan. Jadi proses hukum itu lambat sekali. Kalau kita enak,
Karena di sana ada sistem hukum nasional, rumah dia juga jadi yang lain pada nggak jadi wow. Bagaimana menurut Anda tentang pelaksanaan kemiskinan dan hukuman mati terhadap mereka yang korupsi ini? Menurut saya Indonesia juga harus lebih tegas di dalam pelaksanaan hukuman, penegakan hukum. Termasuk misalnya kalau memang ada ratifikasi harus ada hukuman mati, penjara itu harus dimunculkan. Kalau tidak, ini akan terus bergulir. Oke, ini kan tadi kami diskusi soal NDG dan berbagai modus dalam praktek Indonesia ya, yang kita lihat bukan makin menyusut ya, tapi makin merebak ya. Dan saya lihat solusi dari rekan bilang kan ya memang harus ada keberanian melakukan death penalty death nanti bagi coba dan kemiskinan mereka yang melakukan perampokan terhadap uang negara ya. Ini kita arahkan kepada wakil rakyat dan semua pihak-pihak di mana berada ya yang punya kontribusi dan niat untuk Indonesia bangkit. Dari studio podcast dari 51 Indonesia, saya Baru Alam dan terima kasih kepada Anda. See you next.